yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Mari kita bersyukur jikalau Tuhan memberikan kepada kita hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Tidak semua orang memiliki kerinduan seperti kita. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan menggerakkan kita bisa datang ke tempat ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, ke tahta kudusnya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan untuk kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita sepanjang ibadah ini. Dan kita semua meyakini ibadah ini boleh jadi dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Dialah juga Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita. Tidak satu menit pun Tuhan tidak menginginkan menjadi pemilik hidup dan keluarga kita. Kita datang padanya, kepada Bapa Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya bagiku. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Syukur kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang besar. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terimalah syukur kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Hal yang terpenting bagi kita manusia sudah diberikan oleh Kristus melalui perbuatannya yang ajaib dan hebat, yakni menyelamatkan kita dari dosa kepada terang. Apakah kita telah mempercayakan seluruh hidup kita pada Kristus yang demikian mempesona? Kita mengambil waktu untuk berdoa, membawa pengakuan dosa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapa di surga, Kau Allah yang baik. Perbuatanmu hebat. Engkaulah yang mendamaikan kami manusia yang berdosa kepada Allah yang kudus dengan mengirimkan putra tunggal-Mu Yesus Kristus. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya pada ibadah hari ini Tuhan, Kau melayakkan kami untuk tinggal dalam firman-Mu yang mengajar kami kebenaran-Mu. Dan kami boleh hidup hanya di dalam iman yang benar kepada Kristus, di dalam kematiannya dan juga kebangkitannya.
Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Saudara, berita anugerah kali ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Di dalam hidup berkeluarga, bergereja, Tuhan memakai segala perkara untuk menjadi ladang iman kita bertumbuh. Kita merasakan berkat sejati darinya ketika kita memakai cara pandang Tuhan untuk berelasi di dalam keluarga kita. Bersyukur pada firman yang hidup dan terus mengajar kita. Umatnya, kawanan domba gembalaannya. Kita memuji Tuhan bersama-sama, ada pengertian bersama. Boleh bertepuk tangan. Dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama. Ini janji yang Dia berikan, bersatu di dalamnya. Yes, amin. Dalam Yesus ada kasih, roti hidup Ia berikan. Ini janji yang Ia berikan, bersatu di dalamnya. Ya, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, berkat kasih-Mu nyata. Dalam-Mu kami dapatkan hidup, damai selamanya. Sama hidup kami rindu, satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. Terima kasih untuk berkat terbesar, keselamatan yang Tuhan Yesus beri bagi kami. Saat kita akan berkumpul, bagi kasih pengertian, kita dapat merasakan kesatuan dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kan berkat-Nya pada kita. Dia menuntun hidup kita.
Berkatnya tetap untuk selamanya, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Kristus tetap untuk selamanya. Saudara terkasih, Tuhan menempatkan kita dalam sebuah keluarga karena di sanalah kita dibentuk di dalam iman yang benar untuk menjalankan desain agung Allah dan menikmati dengan serius sukacita yang Tuhan berikan melalui karyanya. Di dalam keluarga yang Kristus adalah kepalanya, tidak ada tantangan dunia yang tidak bisa dilewati. Anugerah Tuhan bagi keluarga. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Inilah Tuhan, keluarga yang Kau beri, tempat bertumbuh, membagi diri, memandang keluarga sebagai anugerah, merangkul yang lemah dalam kasih limpah, berjalan dalam iman yang benar pada Kristus Sang Gembala. Takkan tantangan dunia, sebab anugerahnya menopang kita keluarga. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu buat setiap keluarga di tempat ini. Inilah Tuhan, keluarga yang Kau beri, tempat bertumbuh, membagi diri, memandang keluarga sebagai anugerah, merangkul yang lemah dalam kasih limpah, berjalan dalam iman yang benar pada Kristus Sang Gembala. Takkan tantangan dunia, sebab anugerahnya menopang kita keluar. Berjalan dalam iman, berjalan dalam iman yang benar pada Kristus Sang Gembala. Takkan tantangan dunia, sebab anugerahnya menopang kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Berjalan dalam iman yang benar. Amin. Pada Kristus Sang Gembala. Takkan tantangan dunia, sebab anugerahnya menopang kita keluarga, menopang kita keluarga. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami percaya di tengah situasi apapun yang ada di dalam keluarga kami percaya anugerah-Mu selalu menopang kami. Dan itulah yang membuat kami punya pengharapan ya Tuhan. Karena bukan kekuatan kami sendiri, bukan kelebihan kami sendiri, bukan karena keadaan kami sekarang baik-baik saja. Tetapi kami percaya di tengah situasi apapun, kami berada di tangan Sang Gembala Agung yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami domba-dombanya. Karena itu kami yakin kami akan baik-baik saja, keluarga kami juga akan baik-baik saja. Kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara kepada kami, melebihi dari kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami pikirkan atau kami harapkan. Kami sungguh berdoa, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Dan izinkan kami oleh anugerah-Mu mengalami perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang ada di gedung Rekinden maupun di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah minggu yang kedua dari bulan keluarga dan kita masih berbicara tentang orang tua. Jadi yang belum menikah mohon bersabar tapi dengarkan baik-baik karena itu akan menjadi modal yang besar bagi Anda ketika nanti memasuki pernikahan dan memiliki anak-anak sendiri. Saya berharap, I wish, saya sudah tahu apa yang saya mau khotbahkan ini ketika pertama kali saya memiliki anak. Tapi sayangnya ketika saya diberkati pernikahannya tanpa konseling pranikah. Karena pendeta yang memberkati saya sungkan mungkin saudara merasa saya lebih banyak tahu padahal saya cuma tahu yang lain bukan tahu tentang perkawinan apalagi tentang parenting. Jadi saya belajar dari kegagalan. Saya belajar dari mendengarkan dan mendengarkan orang. Saya berharap dulu ketika saya belum punya anak saya sudah mendengarkan materi hari ini. Tapi tidak ada kata terlambat bagi kita yang belum punya anak ini adalah modal yang besar. Bagi kita yang sudah punya anak ini adalah sesuatu yang bisa kita langsung ubah di dalam parenting kita. Dan bagi kita yang sudah punya banyak cucu, ini juga bukan terlambat. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Siapa tahu kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tema kita hari ini adalah iman dan pola asuh yang benar. Dan saya ingin memulai dengan hal ini. Bahwa banyak orang sekarang ini parentingnya, pola asuhnya itu bersifat pragmatis. Apa itu pragmatis? Pragmatis itu begini, yang dipentingkan hanya tips praktis dan manfaatnya. Bukan pola pikir atau mindset di baliknya. Bermanfaat dianggap lebih penting daripada tepat. Kegunaan telah dijadikan patokan kebenaran. Orang yang berpikir pragmatis adalah orang yang berkata begini, tepat itu tidak terlalu penting, yang penting bermanfaat. Truthful tidak terlalu penting, yang penting useful. Ini adalah cara berpikir yang sangat pragmatis sekali. Tapi ternyata di banyak parenting juga terlihat sekali beberapa orang mempraktekkan parenting yang pragmatis. Mungkin kita masih bingung apa sih pragmatisme di dalam parenting. Saya akan memberikan beberapa contoh. Pernah tidak kita misalnya berkata begini, kamu ya jangan nakal, nanti kalau kamu nakal pas tanggal 25 Desember Santa Claus gak mau kasih kamu hadiah. Pernah dengar gitu? Ya, pasti pernah dengar. Santa Claus itu tokoh mitos dan tidak benar dia memberi hadiah kepada orang yang baik atau nanti dia mendatangkan celaka untuk orang yang tidak baik. Tapi orang tua enggak peduli itu, yang penting anaknya menurut. Salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya naik kereta api ekonomi. Jadi beda sekali kalau kereta api eksekutif itu kan kita cuma ngobrol sama sebelah kita. Tapi kalau saudara pernah naik kereta api ekonomi, saudara paham maksud saya. Jadi ada tempat duduknya itu ada depan begini loh saudara. Nah saya berhadapan dengan orang-orang asing setiap kali saya naik kereta api ekonomi dan bersendagurau ngomong ngalor ngidul lah orang Jawa bilang begitu kan. Nah suatu ketika di tempat saya itu ada seorang ibu dengan seorang anaknya. Anaknya ini usianya sekitar 4 tahun gitu dan lari ke sana kemari begitu. Ibunya mengalami kesulitan untuk membuat tenang anak ini. Lalu ibunya berkata begini, kamu kalau nggak tenang sebentar lagi polisi datang, kamu nanti di penjara.
Wow, luar biasa ya. Tugasnya polisi memenjarakan anak yang nggak bisa tenang ya gitu. Anaknya cuma lihat-lihat gini takut bentar. Tapi mungkin dia setelah lihat-lihat nggak ada polisi. Dia lari-lari lagi. Nah yang menarik adalah tiba-tiba ada seorang penumpang masuk ke gerbong kami di sebelah kami persis. Dan itu adalah seorang satpam. Dan ibunya langsung berkata, sini ada polisi. Langsung wananya takut ditunjukin. Tuh polisi itu. Lihat di dadanya itu. Polisi. Padahal tulisannya security. Anaknya diam gitu, nggak berani apa-apa, ketakutan sekali. Begitu satpamnya turun di stasiun yang berikutnya, anaknya lari luar biasa. Ibunya mengalami kesulitan lagi untuk menangani anak ini. Tapi tidak lama kemudian terjadi hal yang luar biasa. Anak itu tiba-tiba dari ujung sana lari nangis ketakutan meluk ibunya. Kemudian ibunya tanya, kenapa? Anaknya bilang gini, Anak wong Cina di pojok gitu kan ya. Terus ibunya itu senyum, terus ngomong ke saya gini, Mas, anak saya ini takut sama orang Cina. Tiap hari tak omongin, nek nakal nanti tak panggil no komunis orang Cina. Takut dia Mas gitu kan ya. Saya ini bingung saudara ya. Pertama saya bingung, kenapa untuk menentangkan anak harus bicara tentang Cina, komunis dan sebagainya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Mengapa perlu sejarah yang belum tentu benar itu untuk menenangkan anaknya. Yang kedua yang membuat saya lebih bingung adalah, kenapa dia nggak tahu wajah saya ini? Kurang singket tah. Anaknya dari tadi main dengan saya nggak takut gitu loh. Saudara, ketemu orang lain langsung takut gitu. Saya langsung lihat cermin. Kurang singket rasanya. Itulah contoh-contoh orang yang melakukan parenting secara pragmatis. Yang penting anaknya diam, yang penting anaknya tidak nakal. Masalah yang diomong benar atau tidak benar itu belakangan. Jangan duduk di tengah jalan ya. Jangan duduk di tengah pintu. Nanti ada setan lewat, kamu bisa celaka. Padahal maksudnya baik loh saudara. Maksudnya itu kalau duduk jangan mengganggu orang lain. Orang lain tuh bisa lalu lintasnya lancar di rumah, jangan di pintu. Tapi walaupun maksudnya baik, konsepnya salah kan? Tapi banyak orang tua tidak peduli. Nah hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara dari satu teks Alkitab, bahwa parenting tidak bisa dipisahkan dari iman. Atau lebih tepat lagi, saudara harus membangun parenting saudara di atas iman yang benar. Tanpa iman yang benar, tidak mungkin ada parenting yang benar. Imanmu seperti apa akan menentukan gaya parentingmu. Jadi jangan berpikir parenting itu hanya masalah tips-tips praktis. Bukan, sama sekali tidak. Di balik semua metode parenting, ada iman yang ada di baliknya itu. Mari sekarang kita membaca satu ayat. Good news untuk Bapak Ibu Saudara, hari ini kita cuma membahas satu ayat. Wah luar biasa, cuma satu ayat. Ibrani 11 ayat 23. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sekali lagi, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Amin. Ibrani 11 berbicara tentang banyak tokoh iman. Dan beberapa yang dicatat mungkin adalah orang-orang yang hebat. Saudara pasti kenal Abraham, Ishak, saudara kenal orang-orang yang lain yang dicatat di dalam Ibrani 11. Tapi ternyata ada beberapa orang yang punya peranan penting, tapi namanya tidak disebutkan. Jadi orangnya punya peranan penting, namanya tidak pernah disebutkan, yaitu orang tua Musa. Di Ibrani 11 penulisnya tidak memberitahu kita siapa nama orang tua Musa. Bagi mereka yang paling penting itu bukan namanya. Yang paling penting adalah iman orang tua Musa. Karena dari iman orang tua Musa inilah muncul seorang pahlawan iman yang bernama Musa yang sangat kesohor. Dan saya percaya saudara, kita semua yang mengaku kita ini dipakai Tuhan, mengaku bahwa kita ini somebody, saya yakin di balik semua keberhasilan kita, Tuhan telah memakai orang-orang lain yang mungkin tidak terkenal seperti kita mungkin, tapi Tuhan telah memakai mereka. Mungkin kelihatannya kita ini produknya yang menonjol, tapi kita jangan pernah lupa di balik sebuah produk yang bagus, Tuhan telah memakai banyak orang untuk mencetak produk itu. Makanya jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Selalu ingat orang-orang yang telah membesarkan kita. Dan yang menarik begini, orang-orang yang membesarkan kita seringkali tidak terlihat besar. Setuju atau enggak?
Orang-orang yang membesarkan kita itu seringkali tidak terlihat besar. Kalau saya suruh menuliskan orang-orang yang berpengaruh di dalam hidup saya, ada beberapa. Mungkin kalau saya sebutkan, saudara cuma kenal satu aja mungkin. Beberapa di antara saudara mungkin bisa mengenal dua. Tapi saya yakin orang-orang lain yang berpengaruh dalam hidup saya, kalau saya sebutkan, saudara nggak kenal mereka. Tapi begitu saya sebut nama saya, saudara kenal saya. Keterlaluan kalau nggak kenal. Keselamatan saudara perlu diragukan. Itu sama seriusnya dengan menghujat Roh Kudus. Bukan ya. Di balik keberhasilan seseorang selalu ada orang-orang yang mungkin peranannya besar tapi namanya tidak dikenal orang. Maka kita patut bersyukur di tengah keberhasilan saudara alami sekarang ada orang yang Tuhan pakai. Nah, hari ini kita belajar bukan tentang Musa, kita belajar tentang orang tua Musa. Nah, apa yang kita baca tadi tidak bisa dipisahkan dari kisah yang ada di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara yang kurang familiar dengan Perjanjian Lama, saya minta maaf, saya terpaksa memberikan ayatnya supaya memastikan kita semua paham yang dimaksudkan di sini. Saya bacakan dari Keluaran 1 ayat 22, dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Lalu pasal 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Coba mari kita adakan kuis bahasa Indonesia, siapa yang tahu peti pandan? Peti yang di dalamnya ada untuk buat nagasari yang dari pandan tuh. Ngawur, bukan ya. Jadi peti pandan bukan itu. Peti pandan itu ternyata adalah semacam keranjang yang dibuat dari tanaman papirus. Jangan tanya saya, kok ada papirus, mesti ada mamirus. Enggak ada, namanya memang papirus. Jadi tanaman papirus batangnya dipotong-potong begini, terus dianyam. Kemudian dipres, dikeringkan gitu. Lalu diberi ter dan gala-gala. Itu seperti yang kita pahami sekarang lah, ter-ter yang di jalan tapi bahannya berbeda. Pokoknya untuk melapisi celah-celahnya supaya air tidak bisa merembes di situ. Lalu diletakkannya di mana? Diletakkannya di teberau. Wow, mungkin saudara kaget, loh teberau bukannya nama laut ya? Musa ditaruh di keranjang yang kecil, ditaruhnya di laut teberau. Bukan, teberau itu maksudnya adalah anak sungai. Jadi anak sungai itu namanya teberau di sini. Saya yakin beberapa wajah saudara kelihatannya tadi barusan ngomong bahasa apa ya? Ini bahasa Indonesia ya Bapak Ibu Saudara. Ini bahasa Indonesia cuma memang pakai kosakata yang lama sekali yang tidak familiar dengan kita. Jadi izinkan saya memberikan sinopsis ceritanya supaya cepat. Ingat ceritanya Yusuf di Mesir? Ingat ya. Yang diingat jangan cuma istrinya Potifar. Yusufnya harus diingat. Nah, Yusuf itu pada akhirnya menjadi orang kedua yang paling penting di Mesir. Lalu dunia kuno yang mengalami kelaparan terpelihara berkat Yusuf. Nah, Yusuf akhirnya diberi keluasaan kepada Yusuf dan keluarganya oleh penguasa Mesir. Keluarga Yusuf semuanya datang ke Mesir sekitar 70-an orang. Tambah lama, tambah banyak, lalu penguasa Mesir zamannya Yusuf kan mati, Yusufnya juga mati. Ganti pemimpin. Lalu tiba saatnya seorang pemimpin mulai khawatir. Wah, ini bangsa Ibrani yang menumpang di tanah kita ini jumlahnya banyak sekali. Nanti kalau mereka memberontak kita bisa kalah. Justru kita nanti yang dijajah oleh mereka. Lalu Firaun pada zaman Musa memutuskan bahwa ini tidak boleh terjadi. Harus ditekan dengan cara apa? 1, diperbudak. Tidak diberi kesempatan belajar atau memiliki apapun. Dijadikan budak, diperas tenaganya siang sampai malam. Yang kedua adalah tiap kali bayi lahir dilihat laki-laki bunuh. Kalau perempuan diizinkan untuk dilahirkan. Nah, di tengah situasi seperti itulah Musa lahir dan orang tuanya menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya. Setelah itu perempuan ini orang tuanya melihat, wah ini rasanya sudah nggak mungkin ini disembunyikan. Lalu meminta saudara perempuannya Musa untuk menaruh Musa di atas keranjang tadi.
lalu dialirkan di Sungai Nil, lalu diterima tanpa disadari. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Lalu lihat keranjang itu dan dia melihat Musa, jatuh cinta. Tidak dibunuh tapi dipelihara sampai Musa besar. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Nah, dari sinopsis cerita yang pendek itu saya akan menerangkan dua hal. Pertama, saya akan menerangkan bahwa pola asuh bersumber dari iman. Benar sekali. Pola asuh bersumber dari iman. Nanti yang kedua saya akan menjelaskan apa sih pengaruh iman pada pola asuh kita. Jadi parenting bersumber dari iman dan apa pengaruh iman bagi parenting. Itu nanti akan saya terangkan berdasarkan kisah ini. Dan sekarang mari kita lihat bagian besar yang pertama, yaitu pola asuh bersumber dari iman. Saya bacakan ulang ya, Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Perhatikan, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan kata karena muncul berapa kali di sini? Munculnya 2 kali. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara menemukan 3 alasan. Mengapa Musa disembunyikan 3 bulan lamanya? Alasan pertama, karena iman. Yang kedua, karena orang tuanya melihat Musa itu elok rupanya. Yang ketiga, karena orang tuanya tidak takut terhadap perintah raja. Ada 3 alasan. Tapi yang menarik adalah di dalam teks Yunani, karena iman itu dipisahkan dari alasan-alasan yang lain. Jadi letaknya itu tidak didekatkan. Dan letaknya justru ditaruh di paling depan, saudara. Oleh iman itu ditaruh paling depan sekali. Dan bahasa Indonesia menerjemahkannya menurut saya cukup bagus dalam bagian ini. Karena iman, seolah-olah berkata begini. Ada 3 alasan, tapi yang paling penting adalah iman. Maka ditaruh di paling depan. Apapun yang dilakukan orang tua Musa kepada Musa, yang saya sebut parenting, bersumber dari iman. Saya meyakini bahwa tidak ada parenting yang netral. Tidak ada. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada parenting yang netral. Parenting dipengaruhi oleh iman. Di Amerika bertahun-tahun yang lalu ada protes. Mengapa public school, sekolah-sekolah negeri mengajarkan Alkitab? Menjadikan Alkitab sebagai pembahasan di kelas. Ada banyak yang protes dan orang tua di sana berkata begini. Sekolah harus netral. Tidak boleh ada unsur agama dimasukkan di sekolah. Harus benar-benar netral dan objektif. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Itu mitos netralitas. Netralitas itu benar-benar mitos. Karena kenyataannya di sekolah-sekolah negeri di Amerika yang diajarkan apa? Ateisme. Ateisme yang diajarkan. Mereka mengajarkan evolusi yang sifatnya ateistik. Saya mengetahui dan saya juga memberi ruang beberapa orang Kristen percaya evolusi tapi tetap percaya Allah. Itu namanya theistic evolution. Tapi yang saya bicarakan bukan theistic evolutionist. Yang saya bicarakan adalah ini pure ateisme. Benar-benar pure atheism diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Coba saudara pikir, netral enggak sih ateisme itu? Ateisme tidak netral. Begitu diajarkan ateisme, berarti teisme, keyakinan kepada Allah itu dibuang. Jadi siapa bilang pendidikan itu netral? Gak ada. Di dunia ini tidak ada yang netral. Dengarkan saya baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak secara sengaja mengajarkan nilai-nilai Injil kepada anak-anakmu, maka jangan berpikir anak-anakmu berada di dalam zona netral. Tidak. Kalau engkau tidak mengisi pikiran anak-anakmu dengan Injil, maka anak-anakmu pasti akan diisi oleh yang lain yang bertabrakan dengan Injil. Tidak ada yang netral. Netralitas itu mitos. Dan iman berpengaruh besar di sana. Saya kasih contoh ya, salah satu teori yang banyak dipegang orang, termasuk orang-orang Kristen memegang teori ini, padahal teori ini bertabrakan dengan Alkitab. Perkenalkan sebuah teori yang bernama tabula rasa. Saudara tahu tabu? Ya tahu ya, ini nggak ada hubungannya, maaf ya. Ini teori tabula rasa, memang istilahnya begini. Ini diajarkan di agama lain dan diajarkan juga di beberapa aliran filsafat atau teori pendidikan. Tabula rasa mengatakan begini, bayi itu seperti kertas putih, murni, tergantung orang mencoret atau tidaknya. Tapi dengarkan Alkitab ini. Mazmur 51 ayat 5, kalau dalam bahasa Indonesia ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Mazmur 58 ayat 3 dalam bahasa Indonesia ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Lalu Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Siapa bilang bayi itu lahir seperti kertas putih? Come on. Then you read your Bible. Alkitab mengatakan sejak lahir orang fasik menyimpang. Kita semua diperanakan di dalam dosa. Nah, terlepas bagaimana saudara menafsirkan Mazmur-Mazmur tadi secara hurufiah atau secara kiasan, tetap artinya sama. Keadaan anak-anak itu jauh lebih buruk daripada yang kita mau akui. Anak-anak itu bukan seperti kertas putih. Anak-anak itu seperti kertas yang kotor, penuh dengan coretan di situ dan lingsut. Dan pemahaman ini akan sangat berpengaruh terhadap parenting kita. Kalau saudara berpikir bahwa anak putih, kertas putih, tergantung kita mau ngapain, tergantung kita taruh mereka di lingkungan seperti apa, jelas akan menentukan parentingmu. Kalau nggak percaya, coba ya saya kasih tunjuk kalimat ini. Persoalan utama adalah kecenderungan hati pada kejahatan. Solusinya jelas bukan dengan menambah aturan atau ancaman, melainkan transformasi radikal. Saya baca sekali lagi lalu saya terangkan. Persoalan utama adalah kecenderungan hati pada kejahatan. Solusinya jelas bukan menambah aturan atau ancaman, melainkan transformasi radikal. Semua manusia berdosa di dalam Adam. Jadi Adam itu dulu mewakili kita. Ketika dia gagal, kita semua ikut gagal jadi orang berdosa. Makanya kita percaya kepada Kristus. Keberhasilan Kristus, ketaatan Kristus, kesempurnaan Kristus, kesucian Kristus akhirnya diperhitungkan kepada kita yang diwakili oleh Kristus. Tapi satu fakta yang kita harus terima adalah semua orang berdosa. Persoalan kita itu di hati kita, ditambah aturan tidak akan mengubah keadaan. Beberapa orang tua berpikir kalau aku keras terhadap anakku, kalau aku nambah aturan, kalau aku menambah ancaman-ancaman, anakku akan menjadi lebih baik. Kalau saudara punya pikiran begitu, saudara harus memikirkan ulang parentingnya. Karena saudara pasti akan kecewa. Berapa kali saya menemukan anak-anak yang dibesarkan di dalam parenting yang sangat ketat sekali. Banyak aturan, banyak ancaman. Begitu kuliah keluar kota, kuliah ke luar negeri, anaknya rusak luar biasa. Dan yang ironis adalah orang tuanya tidak pernah tahu. Ketika liburan balik, ya kelihatannya baik-baik saja. Karena sudah terbiasa, pokoknya tampil baik di depan orang tua. Ada berapa banyak coba anak yang gak bisa autopilot. Begitu dilepas SMA keluar kota, jadi rusak. Kenapa? Ya karena dari awal saudara tidak membenahi persoalan utama mereka. Persoalan utama manusia itu hati yang berdosa. Natur kita ini berdosa, saudara. Kalau saya seringkali memberikan contoh begini. Kalau saudara melihat tulisan dilarang kencing di sini, yang saudara lakukan apa? Kencing di sebelahnya. Ini bukan yang untuk perempuan ya, untuk yang laki ya. Dilarang kencing di sini, kita kencing di sebelahnya. Kalau sampai ada tulisan dilarang kencing di sini tanda panah kanan kiri 50 meter, yang saudara lakukan apa? Ngitung atau di bawahnya langsung ya. Soalnya nggak boleh di sini di tembok, di bawahnya gitu kan. Saudara ngitung ke kanan, ke kiri 50 meter terus kencing di sana. Pernah dengar ada tulisan gini, pernah baca. Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Saudara tahu yang dilakukan orang apa? Kencing gaya anjing, ngerti nggak sih? Saudara bayangkan ya, di dinding ada lubang, tulisannya dilarang mengintip. Yang saudara lakukan apa? Mengintip untuk tahu apa sih yang dilarang ngintip ini. Aneh kan? Di gereja biasanya itu kan gereja kalau masuk toilet tulisannya begini, dilarang membuang sampah atau pembalut wanita di sini. Cukup toh? Cukup jelas nggak sih? Cukup. Di satu gereja nggak cukup tampaknya. Saya pergi ke sana ke toiletnya, dilarang membuang titik 2. Sampah, kaos kaki, sepatu, ditulisin semua. Coba saudara pikir ya, kenapa pihak gereja itu sampai menulis itemsnya semua? Kenapa coba? Ya karena pernah ada orang yang melakukan itu. Ke gereja naik sepeda motor, waktu mau cuci kakinya anaknya,
hilang satu sepatunya, jatuh di jalan. Tinggal satu sepatunya, ngerepotin Bu. Masuk lubang, di flash gitu. Aneh enggak sih? Kalau saudara menyadari betapa kuatnya dosa dalam diri saudara, saya yakin saudara akan mengubah parenting saudara. Anak-anak itu butuh transformasi yang radikal, radix dalam bahasa Latin. Seakar-akarnya. Kecuali hatinya diubah, saudara nggak punya harapan deh di dalam parenting, sungguh. Itulah sebabnya ketika anak saya berusia 4 tahun, saya memberitakan Injil sendiri kepada anak saya. Saya tidak mau mempercayakan itu kepada guru-guru sekolah minggu. Bukan karena saya tidak percaya guru-guru sekolah minggu di sini. Mereka sangat mengasihi Tuhan, ajarannya sangat benar, mereka bisa diandalkan. Tapi untuk keselamatan anak saya beritakan Injil sendiri waktu mereka usia 4 tahun. Waktu mereka usia 12 tahun, saudara, saya bicara 4 mata dengan anak saya. Saya bicarakan tentang seks, saya bicarakan tentang identitas, saya bicarakan tentang Injil. Dulu waktu anak saya 4 tahun, anak saya menirukan saya berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu mereka berusia 12 tahun, saya minta mereka berdoa sendiri. Saya tantang mereka terima Injil, ketika mereka berdoa menyerahkan dirinya kepada Kristus. Hati saya langsung tenang. Hati saya benar-benar tenang, damai. Kenapa? Karena anak-anak saya sudah menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus. Bapa di surga pasti lebih peduli mereka daripada saya peduli mereka. Saat itulah saya punya keyakinan di dalam diri saya bahwa anak saya selama-lamanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena persoalan terbesarnya mereka sudah langsung ketemu sama solusinya langsung, yaitu dengan Kristus. Persoalan manusia itu hati. Saudara tambah aturan, tambah pelanggaran. Gak percaya. Saya dulu pernah melayani di sebuah STT. Di awal-awal saya pelayanan, aturannya jelas banget. Saudara nggak masuk doa pagi, ada poinnya, dikurangi poin sekian. Saudara datang terlambat chapel, dikurangi poin sekian. Saudara datang masuk kelas terlambat, dikurangi poin sekian. Nanti kalau poinnya sudah mencapai angka tertentu, saudara ada aturannya di SP1, SP2, SP3, saudara dikeluarkan. Jadi aturannya benar-benar detail, puluhan lembar. Coba tebak ya, mahasiswanya baik-baik nggak? Harusnya baik-baik dong ya. Enggak tuh. Bukan berarti aturan enggak penting. Bukan berarti hukuman tidak penting. Tapi maksud saya adalah kalau saudara bersandar pada semuanya itu saja dan tidak menyelesaikan persoalan radikal di dalam diri masing-masing anak kita, saudara akan berjuang menuju kesia-siaan. Parenting kita harus bersumber dari iman yang benar. Yang kedua saudara, saya akan menerangkan pengaruh iman dalam pola asuh anak. Saya bacakan ulang Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Langsung saja saudara, yang pertama pengaruh iman di dalam parenting adalah ini. Iman yang benar memampukan orang tua untuk memiliki perspektif ilahi. Saya ulang sekali lagi. Iman yang benar memampukan orang tua untuk memiliki perspektif ilahi. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 23. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Bahasa Yunaninya asteios. Maksudnya apa? Di Kisah Rasul pasal 7 Stefanus berkata begini. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Asteios dotheo. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ini isi khotbah Stefanus sebelum dia dirajam batu di Kisah Rasul pasal 7. Kalau saya tidak membaca Stefanus ini, saya juga bingung menafsirkan Ibrani 11 ayat 23. Kan Ibrani 11 23 bilangnya begini. Orang tuanya menyembunyikan Musa karena Musa itu elok parasnya. Loh, berarti kan itu mengajarkan hal-hal jasmani penting. Lebih penting daripada yang lain. Makanya saya bingung. Hubungannya apa? Iman dengan elok rupanya ini loh. Hubungannya apa? Ternyata dari khotbah Stefanus di Kisah Rasul pasal 7, saya baru menemukan jawabannya. Jadi sebetulnya elok rupanya itu bukan di mata manusia. Elok rupanya di mata Allah. Nah saya tidak tahu bentuk konkretnya apa orang tua Musa bisa menangkap itu. Karena Alkitab tidak memberi penjelasan. Kalau dalam tradisi-tradisi Yahudi
tapi saudara tidak harus percaya itu, saya pun meragukan. Katanya pada waktu Musa lahir, saudara, wajahnya itu bersinar terang sehingga ruangannya itu benar-benar penuh dengan cahaya. Nah, apakah tradisi ini bisa dipercaya? Saya sendiri meragukan ya. Tapi kalau saudara mau percaya terserah saudara. Tapi intinya begini, penulis Alkitab, penulis Ibrani tidak memberitahu atau Stefanus sendiri tidak menjelaskan elok rupanya di mata Allah itu apa. Tapi satu hal yang jelas, kita itu bisa melihat keindahan sesuatu dari perspektif Allah. Kalau saudara tidak punya iman yang benar, saudara akan melihat dengan kacamata yang tidak benar. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara tidak punya iman yang benar, saudara akan melihat sesuatu dengan kacamata yang tidak benar. Suatu ketika saya berdiskusi dengan hamba Tuhan yang lebih senior, dan dia mendiskusikan tentang rekan hamba Tuhan lain yang senior juga, jadi bukan zaman saya begitu. Dan dia cerita, Pak Yakub kenal ya hamba Tuhan itu? Oh ya kenal. Wah itu kasihan ya, dia dengan anaknya bermasalah, bertengkar masalah duit gitu. Oh iya tak Pak, saya bilang gitu. Oh ya itu bertengkar masalah duit dengan anaknya. Kemudian hamba Tuhan senior ini berkata begini, saya kenal baik sama dia Pak Yakub. Saya tahu kenapa itu bisa terjadi. Terus saya tanya, kenapa Om bisa terjadi? Dia jawab gini, karena pendeta itu tanpa dia sadari sejak kecil menjadikan uang segala-galanya. Terus dia kasih beberapa contoh. Misalnya dia ajak liburan anaknya, ayo liburan. Kemudian anaknya bilang gini, loh Pak nanti ujian loh Pak gini-gini, nanti kalau nggak bisa bagaimana? Tenang, nanti sebelum terima rapot, guru-gurumu Papa panggil semua di sini. Papa kasih duit, Papa kasih perhiasan, Papa kasih macam-macam. Beres saja. Terus nanti tiap kali anaknya punya masalah, selalu papanya bilang gini, gampang itu, aduh kamu kasih duit aja beres. Ngapain susah-susah sih? Nanti pada waktu menilai sesuatu, dia bilang gini, ini gak worth it. Gak worth it-nya tuh gara-gara apa? Duit. Selalu ukurannya duit dan duit terus. Tanpa disadari duit menjadi yang paling penting di dalam hidup anak-anaknya. Atau sadarkah saudara, kadang-kala saudara begini, mama bisa minta tolong ambilkan itu, belikan itu lah Nyo. Ma repot aku ma, nanti mama kasih 5.000. Oh ya wes pergi. Nanti diminta tolong lagi, males, Nyo ini cemban Nyo gitu kan. Jadi lama-lama tiap kali mamanya menyuruh selalu dia ngambil duit dan ngomong gini, hei Nyo duit gitu. Duit gitu. Jadi duit, ngerti gak sih? Orang tidak akan melakukan sesuatu duit kalau tanpa duit. Saya ingat pada waktu anak saya masih kecil-kecil, saudara, saya itu pernah ngajak anak saya pelayanan gitu. Nah habis pulang pelayanan, saya kasih 5.000 untuk beli es krim, beli apa gitu. Suatu ketika anak saya ajak ngikut saya pelayanan ke luar kota. Dan pulang saya kasih 10.000. Dia tanya, Pak kok 10.000, biasanya 5.000. Iya ini jauh, kamu bisa makan es krim atau beli yang lain. Oh oke Pak, thank you. Besok saya tanya, siapa yang mau ikut Papa pelayanan? Tahu, anak saya tanya gini, yang dapat 10.000 itu loh. Tanya, dalam kota atau luar kota? Dalam kota, dia suruh yang lain untuk ikut, dia sendiri nggak mau ikut saudara. Terus akhirnya saya kumpulkan anak saya ngomong, tampaknya kalian salah memahami ya maksudnya Papa gitu. Maksudnya Papa itu menghargai usaha kalian, bukan memberi kalian iming-iming tentang uang. Sejak saat itu mereka ikut saya tanpa saya kasih apa-apa saudara. Tanpa sadar, kita itu melatih anak kita untuk memandang duit yang paling penting. Cara pandang kita itu loh saudara, kelihatan kok. Contoh ya, misalnya gini nih. Contoh nih, ulang tahun, Papa kasih hadiah ke Mama. Hadiahnya ya lumayan mahal lah, padahal punya duit loh, lumayan mahal. Lalu istrinya bilang gini, buat apa hadiah kayak gini? Buang-buang duit aja. Ini kan bisa diputar untuk bisnis yang lain, duit kita lebih banyak. Anak-anak yang mendengar kira-kira belajar apa? Anak-anak belajar duit lebih penting daripada perhatian. Itu yang dipelajari anak-anak. Oh ternyata duit lebih penting ya daripada perhatian. Ternyata boleh ya, gak usah ngerayakan ulang tahun pasangan dan sebagainya. Gak usah kasih kado. Demi duit diputar lagi, duit tambah banyak. Janganlah. Saya pernah memberi surprise untuk istri saya beberapa kali. Dan pernah suatu kali memang cukup mahal ya.
Istri saya itu terima beberapa hadiah sekaligus. Dan istri saya itu sampai terharu. Dia peluk saya, nangis, "Pak, kamu dapat duit dari mana? Kok bisa beli semuanya ini?" gitu. Ya saya tenangkan dia, gak usah khawatir. Aku sudah nabung 40 tahun. Jawaban saya jelas bukan itu. Jawaban saya adalah, kamu tuh loh lebih berharga daripada apapun yang aku punya, ya kan? Hadiah ini tidak bisa mewakili rasa syukurku mendapatkan kamu sebagai istri. Anak-anak yang melihat itu bagaimana? Anak-anak belajar bahwa orang tuanya menghargai perhatian lebih daripada uang. Minggu lalu saya ceritakan anak saya yang pertama pulang ke Amerika, pulangnya lewat Jakarta. Walaupun saya sibuk pelayanan, saya dan istri menyempatkan mengantar. Bukan karena dia gak bisa jalan sendiri, bukan. Walaupun keluar duit untuk tiket, keluar duit untuk hotel di Jakarta. Bahkan saya bertemu dengan dia loh cuma 2 jam di bandara di Jakarta. Karena dia berangkat pagi, saya masih khotbah. Habis khotbah saya langsung ke bandara menemui dia di sana. Cuma 2 jam lebih saya bersama dengan dia. Tapi saya ingin anak saya belajar sesuatu. Bahwa 2 jam bersama anak itu jauh lebih murah. Seandainya saya disuruh bayar 10 juta pun saya mau. Keluar duit berjuta-juta. Tapi saya ingin memberitahu anak saya bahwa 2 jam bersama dia itu berharga sekali. Sampai uang pun terasa lebih murah untuk 2 jam itu. Saudara nangkep maksud saya? Parenting kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kita. Iman yang benar akan menolong kita untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Yang kedua saudara, iman yang benar mengalahkan ketakutan terhadap ancaman. Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman mereka tidak takut terhadap perintah raja. Menarik sekali ya. Karena bunyinya bukan begini nih Bapak Ibu Saudara. Ayatnya bukan bunyinya begini. Karena iman ancaman tidak ada. Karena iman bahaya menjadi sirna. Enggak loh. Walaupun orang tua Musa beriman, ancamannya tetap berkurang atau tambah atau tetap? Ya tetap aja lah. Enggak berkurang. Bahayanya tetap aja. Walaupun mereka menyembunyikan Musa dengan iman, Tuhan tidak mengubah keadaan loh. Tuhan tidak mengubah keadaan. Ancamannya tidak dicabut kok. Perintah Firaun tidak ditiadakan. Dan itu sesuai dengan pembicaraan atau omongan pemazmur. Ketika pemazmur berkata begini, ketika aku ini takut, aku percaya kepadamu. Perhatikan ya kalimatnya. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Bukan begini, ketika aku beriman, aku tidak takut. Enggak loh. Ketika takut, aku percaya kepadamu. Nanti saya akan terangkan bahwa ketakutan dan iman itu sukar untuk dipisahkan. Jadi kalau saudara berkata, Pak saya ini beriman tapi ada rasa ketakutan. Wajar dan perlu. Loh kok bisa? Nanti saya terangkan. Tapi sekarang ini saya mau menerangkan dulu. Bahwa ketika saudara beriman, saudara merasa diri tidak mampu, saudara cuma mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan berkarya dengan cara yang tidak terduga di dalam hidup kita. Coba bayangkan ini ya. Sungai Nil yang ditetapkan sebagai tempat pembantaian bagi bayi-bayi laki-laki orang Israel justru menjadi jalan keselamatan bagi Musa. Tahta Firaun yang menjadi sumber perintah yang mencelakakan justru menjadi tempat yang paling aman bagi Musa. Ibu Musa bukan hanya tetap bisa menyusui bayinya, tetapi dia malah mendapatkan upah dari tindakan itu. Saya terangkan ya, ceritanya itu menarik sekali saudara. Firaun memberikan perintah begini, lemparkan semua bayi laki-laki orang Israel ke Sungai Nil. Berarti Sungai Nil itu tempat pembantaian, benar gak sih? Tapi justru Tuhan menjadikan tempat pembantaian menjadi tempat paling aman untuk Musa. Musa ditaruhnya di Sungai Nil, saudara, di sebuah keranjang. Dan dengan itu dia selamat malahan. Dari istana Firaun, dari tahta Firaun muncul perintah yang mengagetkan ini. Bunuh semuanya. Tapi saudara tahu, tempat yang paling aman justru di istana Firaun. Musa akhirnya diadopsi oleh putri Firaun. Dia tiap hari bersama dengan Firaun. Amazing banget bukan? Sungai Nil tempat pembantaian menjadi tempat keselamatan. Istana menjadi sumber bencana, justru menjadi perlindungan yang paling aman untuk Musa. Dan yang paling luar biasa menurut saya adalah ibu Musa dari ketakutan kehilangan anak.
dia tetap bisa menyusui anaknya, ada bonusnya. Dibayar kali ini sama putri Firaun. Jadi kalau saudara masih ingat ceritanya, setelah putri Firaun mandi, kemudian keranjang yang berisi bayi Musa itu lewat, dia buka, wah dia jatuh cinta sama bayinya. Lalu begitu dia ambil bayinya seneng, kakaknya Musa itu datangi dia, tanya, apakah perlu seseorang untuk menyusui bayi itu? Oh bisa, kamu bisa nyarikan orangnya, bisa, dicarikan ibunya. Jadi ibunya Musa ini loh bukan cuma masih bisa menyusui anaknya, sekarang menyusui malah dapat gaji dia. Kalau nggak ada masalah dia menyusui tanpa dapat gaji, ngerti nggak sih? Tuhan ajaib nggak? Ajaib, Tuhan itu kreatif cara kerjanya di tengah-tengah kita. Saya tahu parenting itu ada ketakutannya, saudara. Saudara mungkin cemas anak saudara beranjak dewasa, nanti nakal, liar dan seterusnya. Sama. Waktu saya memutuskan iya anak-anak saya kuliah ke Amerika. Ada kecemasan, jangan pikir nggak ada kecemasan. Sejak anak saya berangkat ke Amerika, saya kecanduan kalkulator. Selalu ngitung-ngitung terus, saudara. Keluar berapa. Bukan itu yang saya mau sharing. Ada ketakutan, di Amerika dengan pergaulannya bebas, ada ini itu. Pastilah itu ketakutan paling utama awalnya. Apakah ketakutan itu hilang sama sekali? Tidak juga. Tapi saya belajar ini. Ketakutan bisa ada berdampingan dengan iman. Tetapi iman yang benar tidak dikalahkan oleh ketakutan. Saya baca sekali lagi ya. Ketakutan bisa ada berdampingan dengan iman. Tetapi iman yang benar tidak dikalahkan oleh ketakutan. Jadi kalau saudara merasa begini, saya kok merasa takut? Ya wajarlah saudara takut. Justru kalau saudara takut, saudara bertindaknya hati-hati. Justru karena saudara takut, saudara belajar bersandar sama Tuhan. Justru kalau saudara takut itu bagus untuk saudara. Tetapi kalau saudara dikuasai ketakutan, itu yang gak wajar sih. Saudara merasakan ketakutan, wajar. Harus malah menurut saya. Merasakan ketakutan wajar. Dikuasai ketakutan, itu tidak wajar. Bayangkan saudara. Selama anak saya kuliah itu berapa tahun ya terakhir ini, 4 tahun terakhir. Berapa kali coba saudara mendengar penembakan massal di Amerika? Berapa kali coba? Bahkan anak saya tahun pertama kuliah di sana, Asian hatred, ingat ya? Orang-orang Asia tanpa sebab dipukuli karena penyebab virus. Apa enggak khawatir sebagai orang tua? Ya khawatir, tapi saya tidak mengizinkan ketakutan itu menguasai saya. Jadi merasakan ketakutan wajar, tapi dikuasai ketakutan sama sekali tidak wajar. Iman dan ketakutan bisa berjalan berdampingan. Kenapa? Karena ketakutan itu menyadarkan kita tentang siapa kita yang terbatas. Sedangkan iman mengingatkan kita tentang siapa Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, ketakutan menyadarkan kita tentang siapa kita yang terbatas. Sedangkan iman mengingatkan kita tentang siapa Allah yang tidak terbatas. Jadi bagus kalau saudara mengalami ketakutan. Wah kalau begitu nggak apa-apa ya Pak, tiap malam takut, cemas sampai nggak bisa tidur. No, itu dikuasai ketakutan, ngerti nggak sih? Kalau saudara sampai nggak bisa tidur terus menerus, tiap kali mikir nangis begitu kan ya? Oh tiap kali mikirin anak khawatir, nangis apa segala macam. Itu kalau saudara dikit-dikit nangis, saudara bisa terkenal loh seperti Fajar Sad Boy. Yang tua-tua pasti nggak ngerti maksud saya, biarin aja. Jadi kalau saudara tuh sedikit-sedikit khawatir, ya nggak boleh lah. Tapi kalau saudara mengalami ketakutan bagus, saudara sadar saudara terbatas, butuh Tuhan yang tidak terbatas. Nah kalau saudara ketakutannya berlebihan, itu berpengaruh terhadap parentingnya. Karena ketakutan yang berlebihan, orang tua seringkali melakukan apa saja untuk memastikan anak-anak mereka berada dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa disadari mereka telah menjadi Tuhan atas anak-anak mereka. Jadi kadang-kala saudara, orang tua itu takutnya berlebihan, nanti anak begini, anak begitu, anak begini, anak begitu. Yang dilakukan orang tua apa? Overprotective terhadap anak-anak. Diawasi terus menerus anak-anak. Gak perlu lah. Sampai anak-anak merasa kayak, Ma, aku ini sudah umur berapa sih? Apapun harus izin orang tua. Bahkan ada satu anak remaja saudara pemuda ngomong gini, percaya gak sih? Aku beli baju warna apa ya harus izin orang tua.
Kalau model saya masih bisa paham lah saudara, kalau model kan karena mungkin ada yang gak senonoh dan sebagainya. Saya masih bisa paham model. Ini warna. Masa harus izin orang tua loh masalah warna pakaian. Yang harus izin itu menurut saya harga. Di luar itu gak peduli saya. Anak saya tanya, "Pak boleh beli gak?" Selalu saya tanya, "Diskonnya berapa?" 70% beli. Warna biarinlah anak kita. Anak mau gini, aduh sampai diawasin terus menerus gitu kan. Sudah pergi loh sama teman-temannya. Ini bukan berdua loh. Pergi sama teman-temannya. Tetap orang tuanya gini. Tetap ya, kamu nonton mama juga nonton. Bangkunya pokoknya mama persis di belakangmu. Begitu pegangan tangan dipukul. Pakai kartu tol. Ceplek gitu kan ya. Itu langsung tuh. Pop up. Duitnya berkurang tapi. Masa seperlunya gitu sih. Lah kalau saudara nggak percaya anak sampai begitu, belikan kamera GoPro itu, ngerti nggak sih? Udah taruh di keningnya anakmu, kemana-mana ngeliat apa, itu yang saudara lihat. Saya jamin anak saudara pasti tambah rusak. Kadangkala anak-anak itu bukan butuh perlindungan, tetapi butuh kepercayaan. Itu Kohafu di dalam buku, cek toko sebelah 2. Nggak nonton kan? Itu omongannya Kohafu. Kohafu aja ngerti. Masa sih kita sebagai orang tua nggak ngerti gitu-gitu. Sudahlah belajar untuk percaya bahwa Tuhan bisa menjaga anak-anak kita. Jangan terlalu overprotective. Kalau anak udah gede, buat peraturan didiskusikan bareng-bareng, saudara. Nanti kapan-kapan kita akan banyak bicara tentang parenting di dalam sebuah seminar. Tapi saya ingin sekarang masuk ke poin yang terakhir. Iman yang benar bekerja sama dengan kebijaksanaan. Saya baca ulang Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara membaca ini mungkin protes ya. Lu katanya beriman. Kenapa Musanya disembunyikan? Kenapa sedang disembunyikan 3 bulan? Gak terus disembunyikan, percaya Tuhan melindungi. Kenapa akhirnya dilepas? Berarti gak beriman dong. Ya saudara jangan konyol lah. Masa orang tua Musa gini, wah kita beriman, Tuhan pelihara anak ini. Karena saya sudah melihat dari perspektif Allah, dia elok rupanya. Maka kita bawa dia di depan Firaun. Nih Firaun anakku mau apa? Ya konyol lah, pasti konyol lah. Anaknya sudah 3 bulan, kemudian diomongin biarin aja. Anak ini sebentar lagi ya, dia bisa lari ke sana kemari 1 tahun. Nanti dia lari ke rumahnya orang-orang Mesir itu pasti lucu. Enggak lucu sih. Beriman itu bukan berarti enggak melakukan bagian kita. Ya tetap kita melakukan bagian kita saudara. Tapi poin saya adalah jangan sampai saudara berkata, saya sudah melakukan ini itu, anak saya pasti baik. No, salah. Banyak orang tanya ke saya, bagaimana rahasianya punya anak-anak seperti itu? Saya bilang rahasianya saya nggak tahu. Karena saya yakin yang bekerja adalah anugerah Allah melalui Injil di dalam diri anak-anak saya. Selebihnya memang parenting. Tapi saya melihat ada orang tua lain yang parentingnya jauh lebih intensional, jauh lebih baik daripada kami. Anak-anaknya tidak sebaik anak-anak kami. Anaknya bahkan ada yang rusak. Makanya kita harus membuka ruang untuk anugerah Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tapi kita juga melakukan parenting kita. Berserah bukan berarti pasrah tanpa arah atau gairah. Iman yang benar tidak sejalan dengan tindakan yang sembarangan. Jadi Allah yang mengerjakan iman dalam diri kita adalah Allah yang sama yang memperbaharui akal budi kita. Mari kita gunakan hati kita dan akal budi kita. Mendidik anak penting, makanya kalau ada seminar-seminar keluarga yang baik, saudara wajib datang. Kemarin ada seminar di tempat ini kerjasama dengan Grace Alone Ministry. Seminar yang sangat baik sekali. Berapa banyak di antara saudara yang datang. Penting saudara belajar parenting semacam itu. Supaya saudara parentingnya jangan salah gitu. Jangan salah. Tapi jangan sampai ketika saudara melakukan semua parenting, saudara berpikir bahwa Tuhan berhutang apa-apa kepada saudara. Semua tindakan harus dilakukan atas dasar iman. Bukan untuk membantu Allah, bukan untuk memastikan hasilnya. Semua usaha kita hanyalah ekspresi dari persandaran yang penuh, persandaran hati dan akal budi.
Saya melakukan parenting, saya membaca buku-buku parenting, saya mendengarkan seminar parenting, saya belajar banyak dari orang lain. Tapi saya menyadari deep down in my heart, yang paling menentukan masa depan anak-anak saya, sebetulnya bukan what I do for them, tapi what Christ has done for them. Apa yang Kristus telah lakukan bagi anak-anak saya. Selama anak-anak saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka sang kebenaran itulah yang akan menuntun anak-anak saya. Dan saya percaya anak-anak saya akan baik-baik saja. Ada ketakutan? Ada. Bisa enggak anak saya nanti rusak? Bisa. Tapi saya percaya Tuhan memelihara mereka. Ada ketakutan, benar. Tapi kita bisa bersandar pada Tuhan. Nah, saya ingin menutup khotbah saya dengan kalimat ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pemberian terbaik dari orang tua untuk anak-anak adalah nilai-nilai Injil yang dibicarakan dan diwujudkan. Sekali lagi, pemberian terbaik dari orang tua untuk anak-anak adalah nilai-nilai Injil yang dibicarakan dan diwujudkan. Saudara, nilai-nilai Injil, belas kasihan, kerendah hatian, pengampunan, penerimaan, kasih yang tanpa syarat, berkorban untuk orang lain. Anak-anak itu lihat semuanya. Dan kita harus mengajarkan anak-anak bahwa itu adalah Injil. Saya bersyukur kalau keluarga saya kumpul mau makan di mana, bingung siapa yang harus menentukan. Karena semuanya berkata terserah. Dulu waktu anak-anak saya kecil, rebutan. Sini, begitu kan. Sekarang mereka belajar satu hal yang penting. Ini bukan tentang kita, saya. Tapi tentang yang lain. Makanya ketika ditanya mau makan apa, terserah mau makan apa. Mendahulukan kepentingan orang lain. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Walaupun kita mengalami kesusahan, tapi kita belajar mengalah kepada orang lain. Dan anak-anak melihat itu. Orang tua di sini apakah pernah berkata sorry kepada anak-anak? Minggu lalu saya bicara tentang itu. Kita harus berkata maaf kepada anak-anak kita. Mengapa susah ngomong maaf? Kristus yang gak berdosa aja menjadi dosa karena kita. Mengapa susah bilang maaf, sorry kepada anak-anak kita? Saya termasuk orang yang paling sukar ngomong maaf. Waktu kecil saya dihajar sama papa saya. Papa saya bilang gini, papa gak berhenti sebelum kamu bilang maaf. Saya bilang papa akan lihat mayat saya. Mama saya yang nangis-nangis, akhirnya papa berhenti. Saya pertama kali mengucapkan kata maaf ketika saya usia 17 tahun mungkin. Ketika saya SMA kepada guru saya yang mengasihi saya. Tapi saya telah membuat dia menangis, mempermalukan dia di depan umum. Saya datangi dia dan untuk pertama kali di dalam hidup saya bilang maaf. Setelah itu saya juga masih sukar berkata maaf. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Injil. Injil saya letakkan di pusat kehidupan saya. Saya menjadi orang yang mudah berkata maaf. Bahkan ketika orang lain yang bersalah, saya ingin minta maaf. Kenapa? Karena saya kepala keluarga. Kalau keluarga saya nggak benar, saya yang salah. Saya tidak akan menyalahkan istri saya. Kamu ngajarin apa anak di rumah? Kok anak nakal-nakal? Enggak, salahnya kepala keluarga. Bapak-bapak, kalau anakmu nakal, jangan salahkan istrimu. Engkau ada di mana? Karena tanggung jawabnya bukan tanggung jawab istri. Engkau sebagai kepala keluarga merengkuh semua itu. Bahkan ketika saya diajar Tuhan untuk berkata maaf, bukan untuk kesalahan yang saya lakukan, tapi untuk kebaikan yang gagal saya lakukan. Kadangkala kita kalau minta maaf tuh gengsi. Aku salah apa? Aku salah apa? Aku gak salah, untuk apa aku minta maaf? Itu munafik. Saudara, saya kasih tahu saudara. Saudara minta maaf bukan untuk kesalahan yang saudara lakukan. Saudara minta maaf untuk kebaikan yang saudara belum lakukan. Seharusnya saudara bisa jadi istri yang lebih baik. Seharusnya saudara bisa jadi suami yang lebih baik. Saudara bisa jadi anak yang lebih baik. Kenapa kita enggak mendahului meminta maaf kepada anggota keluarga kita? Mungkin yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk anak-anak adalah itu. Mencerminkan Injil di dalam hidup kita. Allah yang kudus mau menjadi berdosa untuk kita. Apakah kita mau berkata maaf, merengkuh kesalahan, supaya anak-anak kembali percaya kepada kita, berjumpa dengan Kristus yang hidup melalui kita. Ada banyak anak kehilangan figur orang tua, kehilangan figur papanya, kehilangan figur mamanya. Dan saya berdoa hari ini, I'm begging you with the word of God. I'm begging you parents, beri waktumu untuk anak-anakmu. Mereka membutuhkan waktu, mereka membutuhkan keteladanan,
dari Engkau. Bukan uangmu terutama, bukan karirmu, bukan popularitasmu, tapi waktumu, kebersamaanmu, dan teladan hidupmu. Itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anakmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Mohon ampun. Anak-anakmu yang mendengar firman maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun bersama-sama. Karena kami seringkali gagal sebagai orang tua. Kami tidak punya waktu yang cukup untuk anak-anak kami. Dengan alasan mencari nafkah. Dengan alasan menyiapkan stabilitas finansial anak-anak. Kami bekerja mungkin terlalu keras sampai kami tidak punya waktu untuk anak-anak. Padahal itulah yang paling mereka butuhkan. Anak-anak kami kehilangan figur. Mereka tidak bisa melihat teladan Injil melalui hidup kami para orang tua. Ampunilah kami. Kami tersungkur di depan salib-Mu Tuhan. Mohon ampun. Kami orang tua yang gagal. Tolonglah kami supaya kuasa Injil bekerja terus di dalam hidup kami. Kami bisa menunjukkan penerimaan, pengampunan, pengorbanan, perhatian, kerendah hatian. Sehingga anak-anak bisa melihat keindahan Injil, the beauty of the gospel. Yang terlihat di dalam hidup kami. Bukan cuma kami bicarakan. Bukan cuma kami diskusikan dengan mereka. Tetapi supaya mereka bisa melihat Injil termanifestasi di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami semua orang yang berdosa. Tolong kami, mampukan kami. Dan untuk anak-anak di tempat ini, Tuhan tolonglah. Supaya mereka juga punya penerimaan terhadap orang tua mereka. Belajar untuk memahami kesulitan sebagai orang tua. Belajar mengampuni kata-kata orang tua yang menyakitkan hati mereka. Tuhan, kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara yang terkasih, saatnya untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang beribadah di sini nanti bisa memasukkan pada amplop dan masukkan ke dalam kotak seusai ibadah. Untuk jemaat yang beribadah secara online bisa transfer melalui rekening maupun kris yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita menikmati warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat terkasih, setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan keefektifan pembangunan, maka tim misi REK memutuskan untuk menambah pembangunan 1 ruang guru di atas water tank yang telah usai dikerjakan. Karena itu dibutuhkan penambahan dana pembangunan dari yang sudah dianggarkan. Persembahan dana dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini, dan untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Tim misi akan menayangkan ulang seminar misi yang bertajuk Belajar Bermisi, Bermisi Melalui Belajar pada Senin 13 Februari pukul 7 malam via Zoom. Silahkan daftarkan diri Anda ke link yang tertera pada layar. Shalom jemaat sekalian, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau sebagian dari Anda sudah berani mengambil komitmen untuk melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan di REK Galaxy Mall yang segera kita akan buka tahun ini, baik di dalam doa, di dalam tenaga maupun di dalam dana.
Bagi yang lain yang masih menggumulkan, saya masih memberi kesempatan dan begitu mengambil keputusan, silakan mengisi formulir di bawah ini. Bagi yang sudah mengisi atau mungkin memikirkan untuk mengisi atau mungkin sekadar ingin tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami berkaitan dengan pembukaan cabang yang baru ini, saya mengundang Anda semua untuk hadir di dalam malam doa dan pemaparan visi. Catat hari dan tanggalnya, hari Jumat tanggal 17 Februari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengundang kita semua untuk hadir dalam acara yang penting ini. Di dalam acara ini saya akan memberikan seminar teologis yang berjudul God at the Mall, Allah di dalam mall. Saya akan menerangkan apakah keberadaan gereja di mall malah menyuburkan budaya konsumeris yang sangat materialistis, atau justru ini merupakan peperangan yang efektif melawan gaya hidup yang hedonis. Mari temukan jawabannya bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan belajar bersama-sama, dan kita juga akan menajamkan visi bersama-sama. Segera daftarkan diri Anda. Acara ini akan dilaksanakan secara on-site di Rekninden dan juga akan diadakan melalui Zoom. Jangan sampai kelewatan, segera daftarkan diri Anda dan mari kita bergumul bersama-sama untuk proyek yang besar ini. Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan slide pengumuman yang sudah kita lihat. Yang pertama adalah dari bidang misi, sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menyaksikan rekaman seminar misi yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di Hotel Swiss Berlin. Jadi banyak yang ingin menyaksikan isi seminar ini sekali lagi. Jadi bidang misi membuka kesempatan akan ditayangkan ulang melalui Zoom pada tanggal 13 Februari pukul 19. Jadi esok hari ya. Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan segera mendaftarkan melalui link yang sudah disediakan atau melalui scan barcode yang sudah ada ini ya. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kembali menggerakkan hati kita untuk bersemangat di dalam bermisi. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga didorong untuk mengikuti acara doa dan penjabaran visi misi REK-GM yang akan dibuka di Galaxy Mall yang nanti sekitar bulan Juni jika Tuhan menghendaki. Nah, acara ini bukan hanya sekedar sharing visi misi, tetapi ini juga akan dilaksanakan seminar ya di tempat ini. Oleh sebab itu saya mendorong mari juga mengikuti acara ini karena ini seminar cukup baik. Fenomena gereja-gereja yang ada di mall saat ini mungkin beberapa orang mempertanyakan, boleh enggak sih gereja di mall begitu. Nah, nanti akan dibahas di dalam seminar ini. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan dari Rek Darmo. Ini berkaitan dengan bulan keluarga, boleh begini, boleh begitu. Ya, sebuah pembahasan tentang kebenaran di dalam keluarga yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Yakub setelah ibadah KU2 di Rek Darmo. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti acara ini. Lalu yang berikutnya, nah ini bagi yang suka memasak. Dalam rangka bulan keluarga, Rekninden mengadakan sebuah lomba memasak nasi goreng. Nah, ya. Ini masakan sejuta umat nasi goreng ya. Jadi ini terbuka untuk keluarga-keluarga di Rekninden.
semuanya harus ikut ya, papa, mama, anak atau boleh adik, kakak begitu. Nah, persyaratannya seperti ini. Jadi berkelompok 3 sampai 4 orang, membawa sendiri alat kecuali kompor nanti disediakan. Lalu ya ini nanti akan di warta di TV bawah ada ya, nanti bisa disaksikan begitu. Dan ini dibatasi Bapak Ibu. Ya, hanya 6 keluarga yang boleh mengikuti ya, 6 keluarga. Begitu. Silakan yang hobi masak bisa mendaftarkan diri. Nanti bisa mendaftarkan ke bidang ibadah, saudari Melinda ya, nanti bisa ada di bawah. Bisa membantu untuk registrasinya. Nah, masih berkaitan dengan bulan keluarga ya, sebelum ini nanti saya jelaskan. Di bawah Bapak Ibu tadi melihat ada foto booth. Bapak Ibu juga boleh mengikuti lomba foto keluarga dengan foto booth yang sudah disediakan. Ya, boleh berpasangan, boleh sendiri begitu. Minggu lalu sudah diumumkan yang memiliki baju pink atau putih bisa dipakai. Nah, itu sudah sesuai dengan foto booth, warna foto booth yang ada di bawah. Nanti silakan bisa foto, nanti bisa diposting di Instagram begitu. Ada tagarnya sudah tersedia di bawah. Nah, kalau ini adalah acara dari remaja Rekinden. Mereka akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10 ya, hari jadi remaja Rekinden yang ke-10. Nah, mereka akan mengadakan ibadah khusus bersama dengan penginjil Samuel Sugiharto di tempat ini. Temanya Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa bertanya-tanya, nanti bisa melalui Instagramnya ini ya, Cube Indonesia, ini miliknya remaja di tempat ini. Bisa follow, nanti bisa DM melalui ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita juga berdoa untuk pokok doa syafaat Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki dan Jayapura yang beberapa waktu lalu mereka mengalami gempa dan banyak korban. Lalu juga untuk acara sharing visi misi, doa untuk pembukaan RGM pada tanggal 17 atau hari Jumat yang akan datang di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati, memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gerejamu di tempat ini untuk dikerjakan. Kami memohon biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat para pengurus majelis di dalam mengelola persembahan, biarlah setiap rupiah benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang Tuhan juga sudah mampukan untuk memberikan persembahan bagi Engkau. Biarlah ucapan syukur yang mereka berikan ini, Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan juga yang akan menolong anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Mari Tuhan Engkau yang akan mencukupkan anak-anak-Mu ini. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana gempa bumi yang ada di negara Turki maupun juga saudara kami yang ada di Indonesia di daerah Jayapura. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong di dalam situasi yang tidak mengenakan bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kelegaan, Engkau yang akan memberikan damai kepada mereka. Secara khusus anak-anak Tuhan yang pada saat ini terkena dampak secara langsung. Bila hati mereka juga terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk upaya-upaya pemulihan, upaya-upaya penyaluran bantuan, upaya untuk pencarian korban yang masih terhilang. Mari Tuhan Engkau yang akan menolong, memampukan anak-anak-Mu yang terlibat di dalam evakuasi maupun penyaluran bantuan. Biarlah semuanya boleh tepat sasaran ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau juga yang akan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin ada di dalam pengungsian. Tuhan Engkau yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa
menyerahkan untuk sharing visi misi dan doa untuk rencana pembukaan REKIM yang akan dilaksanakan hari Jumat di tempat ini, juga ada seminar di tempat ini hari Jumat nanti. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalam persiapan ini. Tuhan, Engkau memimpin mereka, dan jemaat biarlah Engkau juga yang akan menggerakkan sehingga kami boleh bersatu hati bersama-sama mendoakan rencana yang Tuhan taruh untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Jemaat, sebentar lagi kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini. Kita yang sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita kembali ke tempat kita masing-masing menjadi pelaku firman dan boleh memberitakan sukacita dari Injil kepada setiap orang yang kita temui. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh rahmat senantiasa memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Allah Roh Kudus yang juga senantiasa setia terus menopang, menolong, memimpin engkau, memberikan penghiburan di kala duka, memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Terimalah segala hal yang baik, segala hal yang manis dari Allah Tritunggal. Dan biarlah semuanya itu dilimpahkan bagi engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu